Awal cerita dimulai di sebuah gedung. Sebuah gedung di sini bukan gedung biasa. Ini adalah gedung super elit pengadilan militer. Terdakwa harap berikan pernyataan terhadir Anda. Keadilan harus ditegakkan untuk semua orang. Setelah menjabat menjadi direktur selama berapa puluh tahun, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Aku selalu menemukan rasa tidak bersalah dari orang yang salah, dan kali ini tidak ada bedanya. Tapi pada kenyataan, satu kata saja dapat mengubah keputusan. Tindakan terdakwa bukanlah kesalahan yang remeh. Tindakannya selalu merupakan tindakan kejahatan yang melecehkan kaum perempuan, kata sang jasa penuntut umum. Menurut saya, kesaksian korban yang konsisten serta adanya bukti yang konkret, penuntut meminta hukum untuk terdakwa kurungan penjara selama 7 tahun. Pembela Anda sekarang bisa menyajikan pernyataan akhir Anda. Baiklah, yang terhormat, dan akulah yang punya kuasa untuk membatalkan sebuah keputusan yang dengan satu kata yang mulia, namanya Jung Dang-yu. Tangisan korban tidak bisa dianggap sebagai bukti. Lalu di sini beberapa saat kemudian ada orang yang minum-minum Amer langsung marah-marah. Jika bukan karena pengacara Jul, kasus pasti akan lebih rumit lagi. Kata pengacara senior di sini. Rupanya mereka sedang minum-minum Amer dan makan-makan di angkring Yogyakarta. Aku juga tidak menyangka hal itu, Pak. Tapi keputusannya belum final sih. Kami serahkan sidang berikutnya kepada Anda, pengacara Jung, kata wanita cantik yang molek ini. Apa kamu sudah memikirkan penawaranku? Penawaranku ini adalah menjadikanmu sebagai hukum di perusahaan kami. Aku sudah melihatnya dengan pasti. Kondisi seperti ini pasti akan lebih banyak daripada firma-firma hukum lainnya. Aku sangat berterima kasih atas penawarannya tersebut, Pak. Tapi firma hukum kami memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, aku tidak berencana untuk resign dalam waktu dekat ini. Oh, ayolah, nak. Kenapa kamu langsung menolak tawaranku sih? Pikirkan dulu. Janganlah seperti itu. Aku sudah memaksakan hotel khusus untukmu untuk menginap loh. Anggap saja hadiah kecil dariku. Jadi lihatlah dulu baru memutuskannya. Dan waktu berlalu di sini sang MC masuk ke dalam rumahnya atau hotelnya. Berapa jam aku minum tadi ya? Rasanya sudah lama aku tidak minum Coca-Cola seperti itu. Aku harus segera mandi dan kenapa ada woman di sini, anjir? Oh, apakah ini hadiah untukku? Nah nih, sang MC kita langsung tercengoh dengan hadiah yang diberikan oleh senior tadi. Katanya Pak Tua itu kamar hotelnya hanya untuk seorang kan? Tetapi kenapa di sini ada woman yang untukku? Apa ada kamera tersembunyi nih di sekitar sini? Siapa tahu aku cuma dijebak. Apa ini? Kenapa dia membawa kertas untuk ditilik? Apa kamu bilang apa? Rupanya di sini wanita ini bilang aku adalah sebuah hadiah. Hadiah? Tunggu dulu. Bukankah kamu sekretaris yang bersama kita tadi? Apa maksudnya orang tua ini? Ini sebuah pemberian untukmu. Nah, Engso, sekretaris Hanam Group.
Anjir, rupanya ini penyogokan gratifikasi. Anjrot. Hah. Dari lipstiknya lalu ditulis tangan di kartu ini. Ya, aku tidak boleh membukanya kan? Ini sungguh berbahaya. Batin sang MC yang malu-malu tapi mau pengen enak-enak. Pengacara Jung, tampaknya sang MC membuka hadiahnya. Anjrot, enak banget ini. Setelah paginya di sini berlalu, ini bukanlah hadiah yang buruk menurutku. Pagi itu sang MC kita sudah ngantor. Setelah peperangan tadi malam di sini. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Tetapi nampaknya ada telepon masuk. Dulut. Oi, ya Pak, ada Pak. Aku sudah menerima hadiah yang Anda berikan. Tapi tidakkah begitu spesial? Sangat disayangkan. Tapi aku harus menolak tawaran Anda. Tampaknya sang MC sudah mengetahui bahwa enak-enaknya ada yang merekamnya. Dan tolong jangan gunakan kamera tersembunyi lagi. Kecuali jika Anda benar-benar ingin melakukan tindakan kejahatan, Pak. Benar saja, ada kamera yang akan memeras sang MC kita ini. Tetapi di sini sang MC mengetahuinya. Berpindah tempat di sebuah perusahaan farmasi. Antri Jung Dong Yung alias pengacara Dung Dong Yung di sini kantor sang MC kita. Dia pun sudah sampai memasuki kantor. Hei, di mana kau kemarin? Apa yang sedang kamu lakukan sehingga tidak mengangkat teleponku sih? Kemarin aku minum-minum bersama Pak Park. Itu masalah kolega. Dan dia juga mengajukan tawaran untuk bergabung ke dalam perusahaannya di bagian hukum. Jadi kamu mau resign dari kantor ini? Kata wanita cantik ini. Tentu saja tidak. Aku sudah nyaman berasa di sini. Tidak mungkinlah aku bisa meninggalkan tempatku begitu saja. Hei, dengarkan. Lupakan jika itu dan segera persiapkan dirimu untuk pertemuan selanjutnya. Ada seseorang wanita yang mencarimu sejak kemarin. Ya, baiklah, masuklah, kata sang MC. Dan rupanya ada yang menemuinya. Pengacara Jung Dong Yun. Ya, saya pengacara Dung Dong Yun. Ada apa nona? Doyun, rupanya sang MC baru sadar dan menoleh ke arah wanita itu. Sudah lama tidak bertemu. Tampaknya wanita ini sangat aduhai molek. Anjrot, apa kamu masih ingat aku? Iya, aku. Tentu saja aku masih ingat. Lagi pula wanita inilah yang membangkitkanku untuk menjadi pengacara. Dan cerita utama di sini baru dimulai. Sudah 20 tahun berlalu. Top or ranks domestic adopt agency. Rupanya ini kisah masa lalu. Di luar rumah aku bisa mendengar anak-anak lain bermain bola. Sedangkan aku hanya membaca buku di dalam rumah. Aku menjalani kehidupanku hanya seperti ini. Tapi suatu hari, apa itu anaknya? Bukankah anak itu terlihat sangat cerdas, Pak Kim? Seorang yang belum pernah aku lihat datang di hadapanku. Dia terlihat kurang sehat. Aku dengar dia menyelesaikan pendidikannya hanya sampai SD. Kata orang isi sini. Siapakah mereka? Hanya 3 bulan. Aku akan memberimu waktu selama 3 bulan. Jika kamu bisa menunjukkan kemampuanmu menjadi orang yang pandai di bidang hukum, aku akan segera mendaftarkanmu secara resmi untuk menjadi anak angkatku. Tampaknya orang ini mau mengangkat sang MC kita waktu kecil menjadi anak angkatnya.
Apa kamu sudah mengerti, nak? Sayang, kenapa kamu terburu-buru? Oh, tolong jangan katakan itu di depan anak kecil, kata wanita ini. Kamu mungkin akan lupa setelah melihat anak-anak ini sebentar, tapi kita berhasil menemukan orang yang cocok untuk menjadi pewaris kita. Tampaknya kedua orang ini sedang mandul alias tidak punya anak. Dan pakaian macam apa itu? Hah? Kenapa kamu memakai pakaian yang tidak pantas saat berada di luar rumah? Itulah alasan kenapa aku tidak mau bersamamu di atas ranjang. Aku sudah jauh-jauh datang ke sini untuk mencari seseorang yang bisa melanjutkan tugas keluarga. Kenapa? Dia terlihat cantik sekali, kata sang MC waktu bocil. Aku bahkan belum pernah melihat wanita secantik dia, kata bocil ini. Kamu anak yang jujur ya? Terima kasih Dayun, namaku Han-Jian. Wanita ini, mulai sekarang aku akan menjadi ibumu. Ibu? Iya, aku akhirnya punya keluarga dengan diadopsi oleh kedua orang itu. Dan punya ibu yang sangat cantik. Mulai sekarang ini kamarmu, nak. Bagaimana? Apa kamu menyukainya? Dan Dang Yung pun langsung tercengoh melihat kamarnya yang baru penuh kemewahan. Iya, aku suka ibu. Aku selalu tidur bersama anak-anak di panti lainnya saat di panti asuhan, tapi sekarang aku punya kamar sendiri. Apa maknanya tidak enak? Ulang, apakah makanannya tidak enak? Kamu sepertinya tidak menyukainya. Makanlah ini. Tampaknya di sini juga ada anak kecil, ialah perempuan yang bernama entah disebut-sebutkan. Ini, tomat. Lucunya Jena ini, kamu pasti menyukai kan kakakmu ini. Sepertinya dia memberiku ini karena aku tidak suka makan itu. Rupanya tomat kecil ini sebagai hadiah pemberiannya kepadaku. Tapi aku juga mempunyai seorang adik perempuan. Selain itu, untuk ingin lebih dekat denganku, ibuku selalu tidur bersamaku. Bibi dan Jena selalu tidur di setiap malam sampai paman pulang dari kantornya. Mungkin itu karena aku butuh kasih sayang dari orang tua. Tapi kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Nilaimu hanya 91. Aku bahkan tidak melihat ada potensi dari dalam dirimu. Sepertinya orang tadi atau ayah angkatnya tadi temperamen parah. Aku sudah memberimu kesempatan dan kamu sudah menyia-nyiakannya, nak. Aku ini seorang politisi. Di dunia politik terlalu banyak yang saling senggol menyenggol, saling tuduh menuduh, dan suka menyebarkan berita bohong alias hoak. Itulah sebabnya aku membutuhkan anak untuk menjadi pengacara yang setia denganku. Ya, dukunganku padamu mulai menurun nih. Dan aku tidak mampu mencarikan pewaris yang lebih baik, katanya sambil ngerokok Ji Samsu di sini. Tampaknya sang MC pun tertekan dengan target yang tinggi. Apa pentingnya menjadi pengacara sehingga memarah-marahi anakmu di jam segini? Tampaknya wanita ini pun membelanya alias ibunya. Astaga, kamu bahkan merokok di depannya. Itu perbuatan yang terpuji. Apa kamu sudah lupa mengenai perjanjian kita? Mengabduksi anak bukanlah pilihan yang bagus. Nilainya 91 sudah cukup baginya. Kita juga punya masih Jena. Apa ada jaminan bahwa dia berpotensi menjadi pengacara? Bahkan jika dia bisa menjadi pengacara, saat itu aku sudah pensiun dari dunia politik.
kata paman ini. Kenapa kamu terus-menerus bertingkah seperti ini sih? Aku sudah menjadi ibunya Doyun. Hah? Sambil berteriak di sini wanita itu kepada sang laki-laki. Tampaknya di sini sang laki-laki marah total. Diam! Deng! Tidak, jangan sampai aku mengulang kata-kataku lagi. Nah, buang dia sekarang juga. Tambah marah laki-laki itu. Dan benar saja, bisa hidup bersama keluarga berakhir begitu saja. Di balik semua ini, aku hanya manusia kecil yang diperlakukan tidak adil, masuk ke dalam panti asuhan lagi. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu. Sambil menangis dan memeluk sang MC kita. Kehilangan keluarga dalam sekejap. Maaf anakku. Aku telah memutuskan untuk menjadi seorang pengacara dan membuat mereka menyesal karena telah membuangku. Karena aku masih trauma dengannya. Traumaku terjadi tidak hanya sekali maupun 2 kali. Untuk apa Anda datang ke sini? Kembali ke waktu ini. Iya, aku ingin melihat kabarmu. Oh, Bibi masih terlihat cantik seperti dulu. Ya, terima kasih Bibi. Bisa langsung ke intinya saja. Ya, aku minta maaf. Sambil menggerebkan kepala. Orang yang aku benci tapi aku juga sangat merindukannya. Batin sang MC. Ya, pamanmu masuk penjara karena kasus suap. Karena kasus suap dia. Aku sudah mendengar mengenai dirimu. Aku hanya bisa mendukungmu dari jauh. Tapi aku senang bisa melihatmu menjadi pengacara yang hebat. Aku mungkin tidak tahu malu, tapi karena semua asetnya disita, aku tidak punya pilihan lain selain meminta tolong kepadamu. Kamu wanita yang luar biasa. Aku berencana untuk menolakmu dengan sopan dan memulangkanmu. Tapi apa kamu tidak bisa membaca situasinya? Sambil di sini tampaknya sang MC mulai sedikit meradang. Bibi, apa kamu tahu berapa biaya menyewa pengacara sepertiku? Aku begitu penasaran. Biaya? Dan wanita itu pun terkaget, tercengoh super duper. Anjir, menyewaku untuk menangani kasus karena pernah menjadi keluargamu. Tapi apa itu tidak membuatmu merasa malu? Berapa jauh wanita ini yang selama ini aku benci? Jika aku menjadi pengacaranya untuk orang itu, apa yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk balasannya? Itu. Dan kehilangan satu itu juga, apa akan runtuh? Oh ya, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Aku tidak akan memperkaosmu, jadi tidak perlu takut. Sebagai balasannya, aku ingin menjadi keluargamu lagi. Bagaimana? Apa? Dayun, maksudmu apa sih? Aku selalu rindu dengan kehangatan pelukanmu. Aku ingin kembali bersamamu lagi. Kamu pasti bisa melakukannya, kan? Sembari dipeluk seolah-olah wanita ini adalah harapan hidup sang MC kita. Di mata sang MC, rasa kekesalan dan kecintaan bercampur aduk sehingga dia pun bingung. Ibu, siang itu di Seoul, Korea Selatan, udara terasa panas seperti biasanya. Apa-apaan kamu ini, Kamu sudah gokil ya, Kondisi firma hukum sedang tidak baik-baik saja dan kamu ingin mengambil cuti untuk liburan. Dan selagi kita punya batasan, kamu sudah gila ya. Bukan begitu Sanbe. Selama ini aku terus bekerja tanpa mengambil hari liburku, bukan?
Jika kamu menuntut untuk terus bekerja, bisa-bisa aku pindah ke perusahaan lain. Ingatlah bahwa perusahaan ini sangat membutuhkan orang sepertiku. Nani, aku akan mengambil mobilku jam lagi. Jika masih ada pekerjaan yang penting, aku akan segera mengurusnya. Tenang saja, aku tidak akan pergi kemana-mana kok. Baiklah, aku akan menerima karena kamu memang punya kemampuan seperti itu, kata wanita ini. Tapi dengan satu syarat, setelah kamu kembali dari liburanmu, kamu harus segera mengerjakan tugasmu. Bahkan kasus sesulit apapun itu, mengerti? Ya baiklah, terima kasih Sanbe atas izinnya. Langsung dicipok saja. Dasar bodoh, Koi masih ada di kantor. Jangan begitu dong. Dan apa hubunganmu dengan wanita itu yang bernama Han Jihan? Tanya wanita cantik itu. Dia ketika aku masih kecil dulu. Dia pernah menjadi ibuku selama 3 bulan. Apa? Oh, dan rupanya wanita itu tercengoh dengan perkataan sang MC kita. Berpindah tempat di sebuah gedung. Di sini tampaknya dia sedang datang. Saya adalah pengacara Jong Dang Yu. Hah? Apa? Kamu akan menjadi pengacaraku? Kata laki-laki yang sudah membuangnya 16 tahun yang lalu. Jing Dang Yu, siapa kamu sebenarnya? Aku belum pernah melihat maupun mendengar namamu. Sepertinya Anda tidak mengingatnya setelah melihat wajah atau nama saya. Aku adalah anak angkat Anda dulu yang Anda buang. Nani! Dan supaya di sini laki-laki ini super tercengoh dengan perkataan sang MC kita. Kamu pikir aku akan langsung percaya denganmu? Hah? Tidak mungkin. Malah tambah super tercengoh. Kamu dan laki-laki itu hanya bergetar sedih mengeningga. Anjir, menahan rasa yang dulu penyesalan sangat mendalam. Anda sudah mengingatnya? Kamu bocah itu, kamu hanya beruntung bisa menjadi seorang pengacara. Jangan sombong kamu. Itu dulu, tapi sekarang sudah berbeda. Lagi pula, Anda tidak bisa mengubah apapun. Jika bukan karena permintaan istri Anda, saya tidak sudi menjadi pengecara Anda. Apa? Istriku? Sialan kau. Rupanya emosi bercampur diaduk di dalam kepala laki-laki itu. Paman, apa Anda tahu kemana saya akan tinggal mulai saat ini? Saya akan tinggal bersama istri dan anak Anda. Saya sudah memutuskan untuk tinggal bersama mereka di rumah Anda. Anda mengerti? Tidak seperti Anda, saya pastikan akan membuat istri Anda bahagia. Maksudku begituan. Super tercengoh di sini sang laki-laki karena Anda seorang impoten kan, kata laki-laki yang MC kita ini. Berpindah tempat di sore hari di pantai dekat suasana romantis. Di sini sang MC pun pulang dari mengunjungi ayah angkatnya itu. Dan sampailah dia di rumah yang pernah aku tinggali dulu. Rumahnya bisa kulihat dari jauh. Aku seperti bernostalgia di rumah ini. Wah, sudah lama ya aku tidak kesini. Apa hanya aku yang berubah? Apa memang rumah ini juga berubah? Tidak, pohon itu masih ada di halaman depan sewaktu aku masih kecil. Tung tong, assalamualaikum. Ceklek. Iya. Oh, kamu sudah datang, nak. Ya. Kamu baru lama atau sudah sebentar? Oh, aku baru datang, di.
Ah, Bibi, ayo masuk, jangan malu-malu. Cuaca hari ini bagus sekali ya. Iya, wah, rumahnya tidak berubah. Iya, dan sepertinya sang MC kita melihat pemandangan yang aduhai beautiful. Aku samar-samar masih mengingatnya. Tidak ada yang banyak berubah di rumah ini. Aku begitu merindukannya, tapi aku agak merasa aneh. Jena sedang mengikuti program studi di luar negeri. Mungkin bulan depan dia baru kembali. Oh, begitu ya, Bibi? Tapi adik perempuan itu berkuliah di luar negeri. Batin sang MC yang ngasih aku tomat kecil itu. Sekarang aku baru memikirkannya. Pasti dia sudah berubah. Aku akan membersihkan kamarmu yang akan kamu tempati, kata wanita cantik itu sambil naik tangga. Kamu bisa bersantai-santai dulu. Terima kasih, Bibi. Berpindah tempat di kamar sang MC. Kamarku yang dulu masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang berubah. Apa kamu sudah lapar? Kamu bisa makan di dapur. Apa dia juga ingin aku kembali? Batinnya. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu karena kamu bilang kamu akan datang ke sini. Aku lupa dengan makanan yang kamu sukai sih. Akan kubuatkan sup kimchi saya. Sup ini adalah sup kesukaanmu waktu kecil. Kamu sangat pandai memasak, Bibi. Makanan ini lezat sekali. Aku, benarkah? Itu hal yang bagus. Iya. Apa dia memang membutuhkan kasih sayang dari sebuah keluarga? Batin wanita cantik itu. Ya, tapi kebanyakan dari mereka yang memiliki luka di masa kecil tidak bisa hilang begitu saja. Ini semua salahku. Dan benar saja sang MC sangat menikmati masakan rumahan itu. Sekarang aku punya kesempatan yang bisa aku lakukan dengan benar. Enak banget. Tapi ini tidak berlaku. Dan berpindah waktu di sini di malam hari. Sang MC pun mandi. Tampaknya itu sang Big Big Jihan di situ. Apakah kamu masih sibuk? Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu bisa tidur duluan. Oh iya, kalau begitu. Esok kita bisa membicarakan mengenai kasus pamanmu kan? Tidak perlu khawatir. Malam pun semakin larut di rumah sederhana itu. Bibi Jihan pun tidur seorang diri. Han Jian, kenapa aku jadi seperti ini? Anak laki-laki itu sekarang sudah tumbuh dewasa menjadi pria yang super duper tampan. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa dia tiba-tiba ingin tinggal di rumah ini lagi? Kenapa aku merasa ada yang janggal ya? Dan tiba-tiba wanita itu tercengoh dengan pikirannya sendiri. Ibu, aku ingin tidur bersamamu. Duyun? Aku teringat waktu masih aku kecil tidur di kamar ini. Iya. Tampaknya Jihan pun terkaget. Kenapa tiba-tiba ingin tidur bersamaku? Batin wanita itu. Dan benar saja, sang MC kita pun ngorok di sampingnya. Aku harus gimana? Apa kamu sudah tidur? Apa aku harus pura-pura tidur aja? Batin wanita itu. Tidak, aku tidak ingin mengabaikannya. Belum. Oh, Bibi, lihatlah aku. Kenapa memang? Dan di sini sang MC malah tertimpa boba anjorot.
Ini sangat membagongkan. Aku ingin seperti ini sebentar. Aku harus menjauhkannya dariku, kata wanita itu. Aku selalu rindu dengan pelukanmu seperti ini, merasakan kehangatan lama yang hilang dariku. Tapi Dayun, kerinduan itu yang membuatku hidup sampai sekarang. Apa kamu begitu merindukanku, Batin Jian? Aku tidak tahu seberapa dalam lukanya di masa lalu. Maafkan aku, suamiku, batin wanita itu. Maafkan aku juga, Do Yun. Apa kamu sedang mencoba untuk menekanku dengan sebuah kisah sayang dari seorang ibu dan masa lalumu? Tidak. Tetapi sepertinya sang MC di sini mulai menyayangi ibunya. Kamu ngapain? Bukan seperti ini caranya. Aku tahu bahwa kamu selalu sendirian selama ini. Apa yang kamu maksud? Kamu tidak akan sendirian lagi mulai saat ini. Dayu, maksudmu apa sih? Mulai sekarang aku akan terus bersamamu, kata laki-laki ganteng itu sembari pergi dari kamar Jian. Sepertinya ini belum terjadi. Aku merasa keringat dingin dalam diriku. Anak ini tidak mungkin kan? Dan siang pun di sini berlalu. Pikiran ini, aku ingin keluar untuk sejenak meredakannya. Bukannya kita harus membahas kasus pamanmu? Intinya aku harus pergi sekarang. Sepertinya bosku ingin bertemu denganku. Aku menceritakan semua padamu jika aku sudah kembali. Baiklah, hati-hati di jalan. Kamu masih sok rasional, angkuhnya. Ya, kita lihat saja seberapa lama kamu bisa menahan semua ini, batin sang MC kita. Siang di pelabuhan Nanggok, jaraknya tidak jauh. Apa? Kamu tinggal bersama istri klien? Tenanglah. Ini hanya cara untuk menghidupkan kembali ingatkanku dulu. Dan juga, apa ada hal yang penting sehingga kamu ingin bertemu denganku? Jangan mengalihkan pembicaraan. Tunggu dulu. Sanbe, kamu bahkan tidak kuat minum. Kenapa kamu menghabiskan Coca-Cola di sini? Bodoh teing. Itu berbahaya. Wanita itu sangat cantik dan aduhai. Dia pasti akan melakukan sesuatu padanya. Ini benar-benar bahaya, batin Sanbe di dalam hatinya. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Ayo, Sanbe, kamu tahu kan, aku tidak punya orang tua. Meskipun dia pernah menjadi keluargaku hanya dalam waktu singkat. Sanbe, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Apa kamu pikir aku akan percaya dengan hal itu, batin wanita cantik itu? Baiklah, aku mengerti. Jadi, hal penting apa yang membawamu? Kasus mengenai penyuapan di rumah sakit Lee Hangguk. Aku membawa frasanya yang berisi bahwa ini mungkin sebuah perangkap yang digunakan untuk menetapkan Direktur Kang Cheng Chul dari perusahaan Hanma Group. Jadi dia orang yang licik ya? Sepertinya laki-laki yang menyuapku itu. Aku tahu dia orang yang licik dan terlibat dengan dunia perpolitikan, batin sang MC di dalam hatinya. Ini dia bukti yang aku cari. Orang tua itu dia melakukan sesuatu yang bagus untuk kali ini. Berpindah tempat di sini di malam hari di pelabuhan. Tampaknya sudah pindah scene lagi. Astaga, dia siapa?
Oh, dia itu bosku. Kamu sudah melihatnya waktu itu kan? Oh, dia terlalu banyak minum. Aku akan membawanya ke kamarku sampai dia sadar dan aku akan mengantarnya pulang. Hah, baiklah. Biarkan dia tidur di kasurmu. Sanbei, tidak. Kamu masih bisa berjalan sendiri kan? Aku sudah mencoba menggerakkan kakiku, tapi kakiku lemas, kata wanita itu. Tampaknya di sini wanita Jin ini sangat cemburu dan tidak mau berkata apa-apa. Hah, akhirnya aku akan mengembalikanmu air putih. Ah, sebentar, jangan pergi, Dayung. Tetaplah di sini. Aku tidak mau jauh-jauh darimu. Sanbe, sepertinya kamu sudah abok-abok. Hah? Pasti aku tidak bisa menghentikanmu, Sanbe. Oke, kamu nantangin, aku beli. Tidak disengaja, setelah 15 menit kemudian, Jane ingin masuk. Dia sepertinya mabuk berat. Aku ambilkan air putih deh. Membawakan penangkal mabuk untuk dirinya. Endilalah, wanita ini malah tercengoh dengan apa yang dia dengarkan dan tangannya langsung gemetar melihat peristiwa pertempuran itu. Sepertinya air minum yang disediakan untuk sang MC malah dibalikan lagi ke kamarnya. Wanita ini dalam masa frustasi yang parah. Tentu saja, Dayun sudah menjadi pria dewasa pasti akan melakukan hal itu di belakangku. Kenapa juga aku memikirkannya? Tapi apa mereka berdua pacaran? Tanya wanita itu di dalam hatinya. Lagi pula agak keterlaluan jika mereka melakukan di rumah orang lain. Hari-hari panas pun dimulai dari sini. Setelah 30 menit kemudian, scene berpindah di dapur di sini. Tampaknya ada jendela kecil yang terbuka. Jihan pun tidak bisa bubuk malam itu. Meskipun ini rumahku, aku sudah mengizinkannya untuk tinggal di sini. Jadi, aku harus berhenti berpikir yang aneh-aneh lalu tidur. Tetapi nampaknya suara keenak-enakan itu tidak bisa membuat wanita itu tidur dan menjadikannya gelisah. Aku sudah mencoba untuk mengabaikannya, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Dan terus berlangsung seperti ini. Ayo kita lakukan lagi, Sanbe. Lagi? Mau berapa kali lagi? Ya, setidaknya 3 kali lagi. Aku bisa menikmatinya ketika bersamamu. Memang kamu kenapa? Ya, lupakan saja deh. Nah, bagaimana kalau kita genjot saja? Dan di sini sang MC pun terkaget-kaget. Aku tahu dia pasti mendengarnya. Aku penasaran bagaimana reaksi besoknya batin sang MC yang mempunyai niat terselubung di sini. Dan benar saja di pagi hari yang cerah di rumah yang mewah. Maaf, aku jadi harus menginap di rumahmu. Apa kamu tidur dengan nyenyak? Ya, terima kasih atas tumpangannya. Tapi bagaimana dengan kasus suamiku? Ya, pengacara muda tampan ini akan memberitahumu semua padamu. Oh, begitu ya. Jauhilah Doyun. Dan rupanya wanita itu langsung terkaget dengan perkataan Sanbe. Tunggu bentar. Sepertinya kalian memang berpacaran. Tapi berhubungan kami sudah mengatakan hal itu. Apa tidak mungkin bahwa Duyun melihatku seperti itu juga? Jadi apa? Aku tidak berhak untuk memutuskan apa aku tertarik dengannya atau tidak. Apa? Wanita tua sialan ini mau bersaing denganku. Tweng, pertempuran buah melon terjadi di sini. Tampaknya Cina pun
merangkul tangan dari MC. Ikutlah denganku. Nani? Tunggu. Apa yang dia maksud? Masuk di sini ke kamar sang wanita. Apa Bibi jadi marah? Apa ini sifat Bibi yang sebenarnya? Saat ini aku tidak tahu alasannya, tapi kelihatannya dia benar-benar marah. Batin sang MC. Dan rupanya wanita Sanbe di sini pun terkaget. Aduh, dasar wanita peot, katanya sambil mengeplak kepalanya sendiri. Sialan, kenapa aku jadi deg-degan ya? Kata sang MC di dalam hatinya. Suasana hening di pantai selatan. Dan pedestrian yang sangat memukau. Mereka pun jalan-jalan di tepian sungai. Bibi, ada apa ini? Ya, sampai kapan kamu akan terus menggandeng tanganku? Maaf, aku tidak sengaja. Oh, ya awalnya yang bagus, batin sang MC. Aku tanpa sadar marah karena kata-kata wanita itu tadi. Ya, itu tidak perlu khawatir. Aku sudah memahami karakternya kok. Dia itu pemarah tingkat dewa dan alias disebut bojo galak. Dia itu memang seperti itu. Dia memang mempunyai kepribadian yang kasar dan asal ngomong. Tapi terkadang dia juga seperti orang bodoh. Tapi di dalam hatinya dia adalah orang yang baik. Tapi aku penasaran apa itu akan berdampak pada kasus suamiku. Tidak, abaikan saja dia. Dia itu memang bojo galak. Dia orang yang suka memisahkan antara kehidupan pribadinya dengan pekerjaan. Wah, udaranya sejuk sekali. Bangunan itu mengingatkanku. Aku sering pergi ke sana ketika aku masih kecil untuk semedi. Kamu ingin ke sana lagi? Berpindah scene di sini, di sebuah kota kecil, di rumah sang wanita. Oi, wanita itu langsung membawanya pergi. Dasar, sialan, kamu Chung Dangyu. Wanita itu juga membuatku kesal. Yah, dia langsung menurutinya begitu saja. Aku juga bingung. Tapi tidak masalah lah. Aku akan menanganinya kasusnya dengan cepat. Agar dia segera kembali lagi ke tanganku, kata wanita itu. Di sini pun Cia pun pergi dari tempat situ. Sialan, dia benar-benar mencurinya dariku, batin di sini. Tampaknya sore pun berlangsung di tempat itu. Kejadian itu sepertinya memang sengaja diatur oleh direktur dari Hana Group. Direktur itu sedang berusaha untuk mencari saksi yang sesuai dengan alibinya. Sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, bagaimana lagi ceritanya? Aku begitu khawatir mengenai kasus suamiku. Aku merasa tidak enak dengan Yunju. Tidak perlu merasa bersalah seperti itu, Bibi. Aku harus bertanya padanya, batin sang MC. Ngomong-ngomong, apa kamu semalam tidur dengan nyenyak? Itu, kamu pasti terganggu dengan suara kebisingan tadi malam ya. Kuharap kamu tidur dengan nyenyak. Aku memohon maaf. Tidak juga. Tapi aku melakukannya dengan sengaja. Mendengar suamu ulang. Aku mendengar semuanya. Ya, aku tahu asalnya. Mungkin karena kamu sudah dewasa. Di sini tampaknya dengan pose sangat mengagumkan, wanita itu mencoba menggoda sang MC kita. Itu hal yang wajar kok. Kamu menyukainya kan?
Oh, dan nampaknya sang MC tercengoh dengan pose yang membagongkan itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dia bohong apa dia benar-benar tidak peduli dengan hal itu? Ketika dia memegang tanganku tadi, itu sudah jelas kan? Bibirnya begitu manis. Dia cemburu. Baiklah. Kalau sudah sore bagaimana? Tanpa sadar wanita itu mengelus kepala sang MC kita, Chung Dang Yungku. Apa maksudnya di sini? Aku ingin memeriksanya. Memeriksa apa? Hah? Langsung dicipok wanita itu. Lihatlah, dia menerimanya sebagian dari dalam diriku. Sepertinya kamu sudah dewasa, berbeda dengan waktu 20 tahun yang lalu. Apa hanya itu ciuman terbaikmu yang bisa kamu lakukan? Pancing wanita seksi itu. Nani? Dan rupanya sang MC super duper tercengoh dengan perkataan wanita itu. Disinilah duduk di sebelahku. Dan mereka pun mencoba merekatkan hubungan mereka dan mendekatkan muka sama muka. Dan mulailah mereka cipukan mesra sebagai tanda kasih sayang antara kedua pasangan ini. Apakah aku terlalu meremehkannya? Sore itu yang cerah, mereka pun memadu kasih.